Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Laras adalah seorang polwan berusia 26 tahun. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi seorang polisi untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Dengan kerja keras dan tekad yang kuat, ia berhasil mewujudkan impiannya dan kini bertugas di sebuah kota kecil yang tidak jauh dari kampung halamannya. Sebagai seorang polisi wanita, Laras dikenal tegas namun tetap berhati lembut. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, membantu masyarakat, dan selalu berusaha menjadi panutan. Namun, di balik seragamnya yang gagah, ada sisi rapuh dalam dirinya yang jarang ia tunjukkan. Laras pernah mengalami masa-masa sulit, terutama dalam hal cinta. Ia pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, tetapi akhirnya dikhianati. Pengalaman itu meninggalkan luka mendalam dan membuatnya takut untuk membuka hati lagi. Sejak saat itu, ia lebih fokus pada pekerjaannya dan menutup diri dari urusan perasaan. Namun, di tengah kesibukannya, ada satu sosok yang sering muncul dalam pikirannya, kakek Yono. Seorang pria tua berusia 70 tahun itu pernah menyelamatkannya saat ia hampir tenggelam di sungai. Kakek Yono bukan orang kaya, bukan pula orang terkenal. Ia hanyalah pria sederhana yang hidup dengan ketulusan, selalu membantu siapapun tanpa mengharapkan imbalan. Beberapa hari kemudian, sepulang bertugas, Laras merasa hatinya terpanggil untuk pergi ke rumah kakek Yono. Ia sudah lama tidak bertemu dengannya, dan rasa rindu yang aneh mulai tumbuh di hatinya. Rumah kakek Yono berada di pinggiran desa, sederhana namun bersih. Halaman rumahnya dipenuhi tanaman hijau, dan di beranda, tampak sosok pria tua itu sedang duduk santai, menyesap teh sambil melihat ke arah langit senja. "Kakek," Laras menyapa pelan. Kakek Yono menoleh, lalu tersenyum hangat. "Laras, wah, sudah lama sekali kau tak datang ke sini, Nak." Laras tersenyum dan segera duduk di kursi kayu di sampingnya. "Maaf, Kek, akhir-akhir ini aku sibuk bertugas, tapi hari ini aku ingin mampir." "Kakek sehat?" Kakek Yono tertawa kecil. "Kakek ini sudah tua, Nak. Sehat dan tidaknya tergantung angin. Kadang kuat, kadang pegal-pegal." Laras tertawa mendengar candaan itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa nyaman berada di sini. Berada di sisi pria tua ini membuatnya merasa tenang, seolah semua beban yang ia pikul selama ini menjadi lebih ringan. Mereka mengobrol lama, membicarakan banyak hal, dari kehidupan kakek Yono hingga cerita Laras tentang tugasnya sebagai polwan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut pria tua itu terasa penuh kebijaksanaan. Sejak kunjungan pertama itu, Laras semakin sering datang ke rumah kakek Yono. Awalnya, ia hanya berniat menengoknya sesekali, tetapi entah mengapa, setiap kali ia merasa lelah atau pikirannya dipenuhi kegelisahan, langkahnya selalu membawanya ke rumah pria tua itu. Bersama kakek Yono, Laras menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Duduk di beranda rumah sederhana itu, menikmati teh hangat sambil mendengarkan cerita-cerita masa lalu kakek Yono, rasanya begitu menenangkan. Suatu sore, Laras duduk bersandar di kursi, memandangi langit yang mulai berubah jingga. "Kek, kenapa sih kakek selalu baik sama semua orang? Bukannya kadang orang-orang itu malah menyusahkan?" tanyanya penasaran. Kakek Yono tertawa kecil. "Kakek ini sudah tua, Nak. Kalau hidup diisi dengan amarah dan kebencian, buat apa? Lebih baik kakek menghabiskan sisa umur dengan berbagi kebaikan. Lagi pula, kalau kita baik pada orang lain, hati kita juga jadi tenang." Laras terdiam, merenungi kata-kata itu. Sejak dikhianati oleh mantan kekasihnya, ia selalu merasa waspada dan sulit mempercayai orang lain. Namun, di hadapan pria tua ini, ia merasa aman, seolah tidak ada kebohongan atau kepalsuan di dunia ini. Hari-hari berlalu, dan hubungan Laras dengan kakek Yono semakin erat. Suatu hari, Laras duduk di teras rumah kakek Yono. "Kek," katanya pelan, "kakek pernah jatuh cinta?" Kakek Yono tersenyum, matanya menerawang jauh. "Tentu saja, Nak.
Kakek pernah mencintai seseorang sepenuh hati. Dulu, kakek punya istri yang sangat kakek sayangi. Tapi Tuhan lebih dulu memanggilnya. Laras mengangguk pelan. Ia sudah tahu tentang almarhumah istri kakek Yono, tetapi mendengar pria tua itu berbicara dengan begitu tulus membuat hatinya semakin bergetar. Kalau sekarang, kakek masih bisa jatuh cinta lagi? Tanyanya hati-hati. Kakek Yono menoleh, menatap Laras dengan lembut. Cinta itu bukan soal usia, Nak. Kalau hati sudah terikat, tak peduli seberapa tua atau muda seseorang. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Kata-kata kakek Yono terus terngiang di kepalanya. Ia tahu, perasaannya terhadap pria tua itu bukanlah sesuatu yang wajar di mata orang lain. Tapi, apakah kebahagiaan harus selalu mengikuti aturan yang dibuat oleh orang lain? Hingga akhirnya, setelah berminggu-minggu mempertimbangkannya, Laras mengambil keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di suatu sore yang cerah, Laras datang ke rumah kakek Yono dengan hati yang berdebar. Hari ini, ia tidak hanya datang untuk mengobrol atau menemani pria tua itu. Ia datang untuk menyampaikan sesuatu yang telah lama ia pikirkan. Kakek Yono menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Wah, Laras datang lagi. Ada apa, Nak? Laras menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Kek, aku ingin bicara sesuatu yang penting. Kakek Yono mengernyit, tetapi tetap tersenyum. Tentu, Nak. Apa itu? Laras menggenggam tangannya sendiri, berusaha mengumpulkan keberanian. Kek, aku ingin menikah dengan kakek. Suasana hening. Angin sore berhembus pelan, membawa keheningan yang begitu mendalam. Kakek Yono menatap Laras dengan mata penuh kejutan. Laras, Nak, apa yang kau katakan ini serius? Laras mengangguk tegas. Aku serius. Kek, aku tahu ini terdengar aneh bagi orang lain, tapi aku tidak peduli. Aku sudah lama mencari seseorang yang bisa membuatku merasa aman, tenang, dan bahagia. Dan aku menemukannya. Dalam diri kakek. Kakek Yono terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Laras, kau masih muda, hidupmu masih panjang. Kenapa memilih pria tua seperti kakek? Laras tersenyum lembut. Karena kebahagiaan bukan soal usia. Kek, aku tidak butuh pria muda yang tampan tapi menyakitiku. Aku butuh seseorang yang tulus mencintaiku, dan aku tahu, kakek adalah orang itu. Kakek Yono menghela napas panjang, lalu tersenyum penuh kehangatan. Jika itu benar-benar keputusanmu, Nak, kakek tidak akan menolak. Tapi, apakah kau siap menghadapi omongan orang? Laras menggenggam tangan pria tua itu erat. Aku tidak peduli, Kek. Yang aku pedulikan hanyalah hidup bersama orang yang kucintai. Keputusan itu pun diambil. Laras, seorang poluan muda, memutuskan untuk menikahi pria yang pernah menyelamatkannya di masa kecil, kakek Yono. Kabar pernikahan Laras dengan kakek Yono menyebar dengan cepat di desa. Banyak orang terkejut, beberapa mencibir, dan tak sedikit yang menganggap Laras telah mengambil keputusan yang gila. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di rumah kakek Yono. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman Laras yang benar-benar mendukungnya. Meski begitu, tidak ada yang bisa menutupi kebahagiaan di wajah Laras dan kakek Yono. Hari-hari setelah pernikahan mereka diisi dengan kebahagiaan sederhana. Laras tetap bekerja sebagai poluan, sementara kakek Yono mengurus rumah dan kebunnya. Setiap kali Laras pulang, ia selalu disambut dengan senyuman hangat dan teh hangat buatan suaminya. Namun, cobaan datang tak lama setelah mereka menikah. Laras mulai merasa mual-mual di pagi hari dan sering merasa lelah. Awalnya, ia mengira itu hanya karena kelelahan akibat pekerjaannya. Tapi setelah beberapa minggu, gejalanya semakin jelas. Kayaknya aku harus periksa ke dokter, Mas, kata Laras suatu pagi, sambil memegang perutnya yang terasa aneh. Kakek Yono mengangguk penuh perhatian. Mereka pun pergi ke klinik terdekat. Laras menjalani pemeriksaan, dan beberapa saat kemudian, dokter tersenyum. Selamat, Bu Laras, Anda hamil. Laras terkejut,
Matanya membesar, sementara kakek Yono yang duduk di sampingnya terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum lebar. "Mas, aku hamil," bisik Laras dengan suara bergetar. Kakek Yono menggenggam tangan Laras erat. "Alhamdulillah, Dek. Ini berkah dari Tuhan." Kehamilan Laras menjadi buah bibir di desa. Banyak yang semakin mencibir, menganggap pernikahan mereka tidak masuk akal dan mempertanyakan bagaimana pria setua kakek Yono bisa membuat Laras hamil. Namun, sekali lagi, Laras dan kakek Yono tidak peduli. Mereka fokus pada kebahagiaan mereka sendiri. Kehamilan Laras tidak mudah. Usianya masih muda, tetapi tubuhnya sering terasa lemas. Kakek Yono, meskipun sudah tua, selalu sigap merawat istrinya. Ia memasak, menyiapkan makanan bergizi, dan bahkan memijat kaki Laras setiap malam agar istrinya tidak merasa pegal. Waktu pun berlalu, dan perut Laras semakin membesar. Mereka menantikan kelahiran bayi mereka dengan penuh kebahagiaan, siap menghadapi segala rintangan yang ada di depan mereka. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah 9 bulan penuh perjuangan, Laras merasakan kontraksi yang begitu kuat. Kakek Yono, dengan sigap dan meski tubuhnya sudah renta, langsung membawa Laras ke rumah sakit. Di ruang bersalin, Laras menggenggam tangan suaminya erat. Keringat mengucur di dahinya. Wajahnya tegang menahan rasa sakit. Setelah beberapa jam penuh perjuangan, tangisan bayi akhirnya memenuhi ruangan. Seorang bayi laki-laki mungil lahir dengan selamat. Laras menangis haru, sementara kakek Yono tersenyum penuh syukur. "Selamat, Bu Laras, bayinya sehat," kata bidan sambil menyerahkan bayi itu ke pelukan Laras. Laras menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Mereka memberi namanya Firdaus Wibowo. Nama yang indah. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh berkah. Tahun demi tahun berlalu. Firdaus tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Sejak kecil, ia sangat dekat dengan bapaknya. Setiap hari, ia mendengar cerita-cerita bijak dari sang ayah dan belajar banyak hal dari kehidupan sederhana mereka. Meski banyak orang yang awalnya meragukan pernikahan Laras dan kakek Yono, kini mereka tak bisa lagi menyangkal bahwa keluarga kecil itu penuh kebahagiaan. Laras tetap bekerja sebagai polwan, sementara kakek Yono menghabiskan waktu mengasuh dan mendidik Firdaus. Laras merasa hatinya penuh kehangatan. Ia tidak pernah menyesal telah memilih kakek Yono sebagai suaminya. Firdaus terus tumbuh menjadi anak yang baik. Ia rajin belajar, sopan kepada orang lain, dan selalu menghormati orang tuanya. Meski ayahnya jauh lebih tua daripada ayah teman-temannya, Firdaus tetap bangga memiliki kakek Yono sebagai ayahnya. Pesan moral dari kisah ini: cinta tidak mengenal usia, kebahagiaan dalam pernikahan bukan ditentukan oleh umur atau pandangan masyarakat, tetapi oleh ketulusan dan kesetiaan. Jangan takut terhadap omongan orang. Hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk mencari kebahagiaan sejati. Ketulusan lebih berharga dari segalanya. Harta, ketampanan, dan status sosial tidak bisa menggantikan ketulusan hati seseorang. Keluarga adalah tempat untuk saling menerima. Setiap keluarga punya cerita uniknya sendiri, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Jangan menghakimi orang lain hanya karena berbeda. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak biasa, dan seringkali yang tidak biasa itulah yang paling penuh makna. Laras, kakek Yono, dan Firdaus hidup dalam cinta dan kebahagiaan sejati. Warisan nilai-nilai kehidupannya tetap hidup dalam diri Firdaus, menjadi pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.